Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Berjumpa kembali pada sharing renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga kita tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum menikmati sharing renungan firman Tuhan pagi ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang masih boleh kami nikmati hingga pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebelum melakukan segala aktivitas kami hari ini, sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang boleh menolong kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 16. Begini firman Tuhan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Hidup memuliakan Tuhan adalah panggilan setiap orang percaya. Namun, dapatkah kita menjalani hidup yang memuliakan Tuhan setiap hari? Mungkinkah untuk melatih pikiran dan tubuh kita agar melakukan yang kita tahu benar dan tidak goyah melawan godaan? Faktanya, kita terkadang atau bahkan seringkali kalah dengan segala godaan dunia yang menawarkan begitu banyak keindahan. Namun sebenarnya, keindahan yang ditawarkan hanyalah keindahan yang sementara dan tidak bersifat kekal. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia berisi panduan untuk kita benar-benar bisa hidup untuk memuliakan Tuhan, yaitu hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tapi, mungkin kita pernah berpikir, bagaimana caranya bisa benar-benar hidup oleh roh? Sama seperti ketika kita mempelajari hal yang baru, kita harus benar-benar belajar untuk bisa menguasainya. Begitu jugalah hidup oleh roh, yaitu kita perlu belajar untuk menyerahkan hidup kita kepada tuntunan Tuhan. Awalnya pasti sulit, bahkan kita kadang merasa seperti tidak ada yang terjadi. Akan tetapi, itu baru awal, karena ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan proses. Sehingga, ketika kita ingin benar-benar berserah, kita pun harus terus berlatih. Seperti yang dikatakan Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi, ketika kita ingin hidup oleh roh, kita harus berlatih melakukan semua yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Tentu, untuk bisa melakukan ini, kita perlu berserah dan berdoa kepada Tuhan agar kita dibimbing melakukannya untuk Tuhan. Harus kita ketahui bahwa tanpa berserah dan tunduk pada pimpinan Tuhan, sifat bawaan dosa kita berlawanan dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Jika dibiarkan, kita akan terus mendambakan keinginan-keinginan dunia. Dan semakin kita mengikuti godaan tersebut, semakin kita menginginkan lebih. Seperti misalnya ngidam ingin makan sesuatu yang manis, maka semua yang manis pun dimakan. Atau haus pornografi karena ingin memuaskan nafsu. Akan tetapi, dengan berserah kepada pertolongan Roh Kudus, yang dapat melembutkan, mengubah, serta membentuk kembali hati kita, kita dapat belajar untuk merindukan apa yang terbaik menurut Tuhan. Ingatlah bahwa Yesus telah melakukan pekerjaan keselamatan yang sulit dan indah, dengan hidup, mati, dan bangkit kembali demi kita anak-anaknya. Dan sekarang, Dia ingin melanjutkan karya besarnya di dalam kita, dan melalui kita, yaitu dengan memuliakan namanya di sepanjang hidup kita. Jika kedengarannya mustahil, namun memang benar hal itu mustahil
jika kita berjuang sendirian. Tetapi, seperti yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya dalam Markus 10 ayat 27, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Hal ini mau menyampaikan bahwa ketika kita benar-benar berserah kepada Tuhan, semua yang kita pikirkan tidak mungkin bisa kita lakukan, akan Tuhan jadikan bisa untuk kita melakukannya. Lalu, pemazmur juga memberi perspektif berharga lain dalam Mazmur 119 ayat 9, yaitu, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi, ketika kita berpegang teguh pada firman-Nya yang diilhami oleh Roh Kudus, bukan hanya mungkin, melainkan sangatlah mungkin menjalani kehidupan yang memuliakan Dia. Kita tidak perlu buru-buru. Tuhan menginginkan kita untuk tetap bisa belajar dan menikmati setiap proses yang Dia sediakan bagi kita, agar kita semakin bisa berserah kepada tuntunan Roh Kudus, sehingga kita bisa memuliakan nama-Nya sepanjang hidup kita di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami ingin berjalan dengan-Mu. Bantu kami untuk merindukan hidup yang dipimpin oleh-Mu. Hari ini ya Tuhan, penuhilah kami dengan hikmat, kuasa, dan kekuatan-Mu. Beri kami keberanian untuk berdiam dan percaya kepada-Mu. Ajarilah kami untuk mendengarkan Roh-Mu dan tunjukkan bagaimana menaati-Mu dengan setia dan mengikuti-Mu dengan berani. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah segala aktivitas dan pekerjaan kami hari ini, dan biarlah kami selalu dapat menyenangkan hati-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.